Eh, sesuai janji saya, video sebelumnya saya akan menunjukkan bahan ya. Ini masih bahan di mana video sebelumnya saya dokumentasikan hanya di vlog, dan ini hasilnya gitu. Jadi banyak yang bertanya, Kang mana video selanjutnya, Kang mana video selanjutnya. Apa namanya, ini hasilnya gitu. Jadi saya akan sedikit membahas kelanjutan dari bahan yang saya sempat didokumentasikan. Nah ini nanti kita bahas medianya apa gitu. Kalau menurut saya di kalangan salut gitu ya, pertumbuhan di sini ini sangat subur. Gitu. Ini medianya sebenarnya saya nggak pakai pupuk kimia gitu, hanya ditambah kotoran hewan. Gitu. Terus di sini juga karena daerahnya cocok gitu, jadi pertumbuhannya juga bagus. Pesat ya, pesat. Oke sahabat Ngaperak semua, saya akan sedikit merapikan dulu bahan saya ini yang ala kadarnya ya. Oke, ini saya barusan sedikit merapikan, walaupun masih belum signifikan karena ini masih proses, masih lama bonsainya, bahan bonsainya. Inilah, jadi ini yang membuat saya bertahan sampai sekarang. Menekuni di bonsai ya ini, jadi hasil sendiri, karya sendiri. Jadi kita akan review lah ulang. Menikmati proses ya Kang. Ya begitulah. Memang bonsai itu yang saya bertahan ini prosesnya gitu. Prosesnya dan perjalanannya. Jadi seni yang dinamis, seni yang berubah-ubah. Jadi nggak bosan, nggak menonton. Jadi buat motivasi aja buat semuanya bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu kalau selama kita menekuninya dengan serius dan baik gitu. Baik, ini proses ke dongkel media kedua, ini media ketiga. Jadi media ketiga ini saya menggunakan, nggak jauh beda sih sebenarnya, saya nggak terlalu banyak banyak komponen atau pupuk yang saya masukkan. Memang ada jenis pupuk yang agak sedikit dikemas gitu. Tapi saya karena sekarang masih cocok dengan media atau pupuk yang organik, jadi saya menggunakan pupuk organik. Ini medianya tetap sama, cuman mungkin unsur haranya aja saya tambahin gitu. Itu unsur haranya dari apa Kang? Saya pakai kotoran hewan gitu. Jadi kotoran hewan saya campur sekam, campur lagi pasir. Terus, ternyata serut ini kurang, kalau saya nih, pengalaman saya kurang begitu mengkilat daun ketika dia ada di posisi yang agak teduh. Maksudnya pertama itu, yang kedua dari segi pengecilan daun ternyata ada sedikit pengaruh untuk perantingan dan pengecilan daun ini. Dia pengennya ini kayak langsung kena sinar matahari. Itu jadi kena sinar matahari gitu, sinar matahari langsung. Karena serut pun saya lihat di habitatnya memang di daerah gersang, daerah mungkin dia ketinggian di bawah 600 sampai 800 mdpl yang di permukaan laut. Jadi mereka nih hidupnya juga udah benar-benar
gersang gitu. Jadi di potnya pun dia gak disimpan di tempat matahari langsung. Setelah subur seperti ini ya, tapi kalau daun kelan dan sebagainya diusahakan tempat sejuk. Malah jadi bagus gitu untuk pertumbuhannya bagus. Nah ini jadi untuk perawatannya serut sebenarnya menurut saya sudah tumbuh ini tinggal konsentrasi di penyuburan dan hati-hati sahabat ngaprak semua ya. Di sini ada beberapa kali ini ada hama yang memang kalau menurut saya agak susah untuk dihilangkan atau disuburkan kembali itu agak susah. Ada yang namanya kayak pengeras batang, kayak telur semut. Sini sebenarnya mungkin kurang terlihat, nanti saya akan tampilkan hama diserut gitu ya. Memang itu mungkin kalau secara disemprot inseksida atau dan sebagainya itu agak kurang nggak mati ya Kang? Nah itu jadi matinya agak susah dan ada penanganan secara khusus dan itu bahaya, menurut saya bahaya karena didiamkan nanti si batangnya akan kambiumnya diserap, terus dia akan mengering dan akhirnya mati ranting. Dan lebih baik mati ranting ini bisa kita tunggu ranting yang selanjutnya, tapi kalau untuk batang nah itu susah. Misalkan contohnya ini mahkota mungkin ke atas sudah mulai agak jadi enak gitu. Terus ketika ada satu hama yang saya sebutkan tadi itu akan sangat fatal. Kenapa? Kita akan merubah pola bonsai itu sendiri, mau merubah pola bahan daun kelannya kita akan pasti dipotong ulang dan kita akan konsep ulang ya. Konsep ulang gitu. Jadi itu harus hati-hati dan harus selalu dicek, dikontrol gitu. Kang, kalau untuk diserut sendiri ini ada program akar nggak? Nah, jadi ini sebenarnya saya sampai saat ini melihat serut, saya pernah bilang bahwa serut bukan kelemahan ya. Ada sedikit perlu pemikiran, perlu konsentrasi untuk di akar. Yaitu salah satunya ya. Mohon maaf saya di sini ada batu, ada ini bukan hanya untuk saya tempel, tapi Penyeimbang atau mungkin ornamen mengisi kekosongan, mengisi objek yang kosong atau mungkin yang terlihat kurus ini dengan batu. Walaupun mungkin secara penataan ini masih belum begitu ini konsentrasi, tapi minimal udah gimana ya, kita sebagai penikmat di rumah juga udah mulai enak melihat bahan kita lah gitu. Ada bentuk dasar kaki ya Kang? Nah gitu, jadi ini juga sebenarnya. Nah nanti bolehlah sahabat ngaprak semua bisa komen, bisa ngasih masukan. Sebenarnya mungkin ada trik buat mengatasi atau mengisi kekosongan di akar serut gitu, selain batu dan yang lainnya gitu. Ini ada, saya sengaja simpan akar ini, sebenarnya saya tanam segini dulu, tanamnya segini, dan akar serabut itu sekarang masih begini. Nah itu ini menandakan bahwa dia tumbuh subur, tumbuhnya baik, berarti tinggal perawatannya. Terus kalau yang saya tangani selama ini hanya mungkin disikat saja, disikat di ranting yang kena tadi yang sudah hamanya itu. Di pruning dulu nggak Kang? Diusahakan pruning karena apa? Kita ada kontak dengan ranting atau batang ya atau cabang. Itu kalau kena daun pun nanti si daunnya akan rusak dan terlihat kurang sehat lagi. Jadi lebih baik kita pruning dulu yang kita inginkan, atau misalkan ada hama titik sebelah mana itu kita sikat itu dengan menggunakan air bersih bisa. Kalau memang nempelnya masih agak membandel gitu ya. Tapi kalau kalau udah ngeras itu nanti dikerik gitu, kerik krok ya, dikerok pakai sikat, pakai ya benar, jangan terlalu keras, tapi dia bisa Tidak melukai kambium ya? melupai kambium. Dan hati-hati ketika membersihkan pun kambium jangan sampai
rusak dan sebagainya nanti bisa. Kang Indra, hamanya hampir sama dengan kasus di pohon sancang nggak? Pohon sancang sih sebenarnya banyaknya kutu putih gitu. Kutu putih. Jadi kalau yang saya di lapangan ya saya lihat sancang kutu putih. Tapi kalau ini dia nanti saya kasih lihat bahwa ada hama yang memang susah untuk dibasmi gitu. Saya pernah semprot, bahkan mungkin ada jenis obat yang katanya itu membasmi hama. Ya kalau untuk hama serangga dan sebagainya ini hilang, semut dan sebagainya hilang. Tapi kalau untuk yang menempel, nah ini penambahan ilmu juga buat saya. Silahkan yang mengalami atau mungkin yang pernah mengatasinya dengan cara apa, sukses, boleh kita sharing. Nanti kita sampaikan lagi ke sahabat ngapak semua. Gitu. Untuk saat ini saya masih bersihkan perawatan. Ketika bahan ini bersih, kayak rumah lah kita rapi, bersih, insya Allah penyakit pun nggak ada. Nah sama juga pohon, dia makhluk hidup, makhluk yang perlu dijaga kebersihannya. Gitu. Berarti yang manual itu lebih baik Kang Indra ya? Nah, pembersihan manual. ya kalau saya Detail berarti ya? Kalau saya selama ini membersihkan secara manual aja gitu, karena apa ya, kita kadang juga harus main logika. Ini perlu ditanganinya sama obat atau mungkin sama vitamin yang lain, atau misalkan dengan cara sentuhan tangan tapi bisa diatasi, itu juga lebih bagus gitu. Oke, mungkin itu dari serut. Nah, dari serut keunggulannya adalah perantingan dan percabangannya ini dia sangat rapat. Saya sangat tertarik sekali dengan serutnya. Perantingan dan percabangan sangat rapat. Walaupun dari penumbuhan si cabang pertama sampai anak cabang, ranting sampai anak ranting ini agak sulit membesar, kecuali mungkin ada sistem namanya loss atau mungkin grounding dan sebagainya. Sampai saat ini saya belum bisa memperlihatkan bahan-bahannya karena ada di lokasi, nanti saya akan lihat. Ini anggap aja tahap percobaan saya dengan posisi di pot, mungkin ada sedikit yang di loss seperti ini, ada yang dan sebagainya. Ini hasilnya gitu. Ini berapa tahun lagi Kang kira-kira masuk ke bentuk sempurna untuk kontes? Kalau sempurna, saya bilang saya tidak bisa menyebutkan sesempurnanya bonsai itu seperti apa, tapi kalau saya sampai saat ini baru ilmunya apa ya, pemahaman saya enak dilihat, terus ya enak dipandang lah gitu, enak dipandang. Lebih ke natural ya Kang? Lebih ke natural lah gitu, ke natural, tidak terlalu yang ekstrim, cuman tetap ada di apa namanya, ada di tahapan-tahapan yang bonsai lah gitu, walaupun belum baik gitu. Ini mungkin itu. Kalau 1 dari 10 angka Kang Indra bonsai yang ini sebelum yang jadi ya. Ya sebelum menuju ke 10 ke nilai 10 ini dinilai berapa ini prosesnya? Kalau menurut saya dari 10 ini usia masih jauh sebenarnya. Ini masih jauh. Mungkin 3 atau 4 lah. 3 atau 4 poin ya. Jangan tadi disebutkan 10 dari kesempurnaan, mungkin ini baru nyampe 3 atau 4. Masih panjang. Jadi masih seperempatnya pun belum. Itu tergantung perawatan juga ya? Belum perawatan tergantung dari cara kita menangani si bonsai ini. Nanti Lebih tekun, lebih asik ya Kang? lebih asik. lebih terasa lah prosesnya. Jadi jangan bosan-bosan kalau bosan. Jadi kalau yang nggak sabar bisa cabut. Oke, mungkin itu dari saya. Pembahasan hari ini dicukupkan. Tadi hanya mereview ulang bahan bonsai yang sudah ada. Untuk next video selanjutnya saya akan menampilkan mungkin agak sedikit demonstrasi mengawal bahan. Untuk sampai saat ini terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau mungkin masukan di kolom komentar, silahkan dicantumkan. Jangan lupa, nah di sini nih, subscribe bro. Subscribe, share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.